يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فكبر. Jika telah diiqamatkan salat itu, artinya kalau sudah mulai iqamah, kalau udah iqamat bukan pas adzan, kalau udah iqamat maka siogianya yang dilakukan adalah salat, makanya disebut sebagai fakabbir. Maka yang dimulai adalah harus takbiratul ihram. Jadi jangan udah qomat masih urusan ini, urusan itu, urusan ini ya, jangan pakai dijeda lagi. Kalau mau dijeda berarti habis salat, habis adzan, kan masih ada waktu antara adzan dengan salat, kan kita udah punya waktu biasa 5 menit ya biasanya ya 5 menit. Nah itu baru itu terserah mau isi pakai apa. Tapi kalau udah qomat nggak ada lagi yang harus kita lakukan kecuali takbiratul ihram, duduk saf langsung takbir. Nggak ada lagi sholat sunat, nggak ada lagi apapun yang harus kita kerjakan. Ketika takbir, thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kan kita habis takbir iftitah dulu ya. Habis itu baca Al-Fatihah gitu ya. Nah, di sini dimulai kemudian ya, ada setelah iftitah, setelah baca Alhamdulillah Al-Fatihah, baru kemudian bacalah olehmu apa-apa yang mudah bersamamu dari Al-Qur'an. Ya, di sini ada sebuah bimbingan, sesungguhnya milih surat yang mudah. Ya, jangan yang sulit. Ya, aku misalnya kagak hafal, jadi imam kagak hafal, pakai surat yang kagak hafal, kan kagak jadi berantakan. Pokoknya yang namanya lagi sholat, pilihlah ayat yang mudah bagi kalian. Kalau yang mudah berarti kulhu, ya nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Dulu juga ada zaman sahabat Nabi kalau giliran sholat nggak mau yang lain suratnya, kulhu aja. Sholat sunat kulhu, sholat fardu kulhu, sholat dari awal sampai akhir kulhu. Sampai akhirnya diprotes sama sahabat-sahabat makmum di belakangnya. Yang protes siapa? Protesnya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini orang jadi imam bacaannya kulhu Allahu ahad mulu, ganti kayak yang lain gitu. Jadi rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, rakaat ketiga kulhu, dia kulhu aja pokoknya saking senengnya dengan kulhu gitu, kulhu Allahu ahad al-ikhlas. Nah, Nabi cuma jawabnya singkat. Sesungguhnya orang jika menyukai seseorang, nanti di akhirat dia akan ketemu sama orang yang dia sukai. Ya, kalau intinya Rasulullah kalau dia suka dengan surat Al-Ikhlas, nanti dia dibangkitkan bersama surat Al-Ikhlas. Ya bersama Al-Quran berarti. Jadi orang kalau senang apapun yang dia senengin, apalagi diamalin terus-terusan walaupun pendek, misalnya bapak melazimkan istighfar sehari 1000 kali, ya istighfar astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Nah, atau baca apa misalnya untuk memudahkan segala kesulitan, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra
inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itu kan pendek. Bapak lazimin itu sehari ya, sebanyak-banyaknya. Insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di sini himbauan, kalau lagi sholat setelah takbiratul ihram baca al-fatihah dan surat, pilih yang gampang aja, nggak usah yang sulit-sulit. Kecuali kalau memang dalam sebuah masjid itu udah ditulis, kalau maghrib kan suka ada gitu, maghrib bacanya surat ini sama surat ini, isya bacanya surat ini sama surat ini, ya terus diumumin ke jamaah, udah dibiasakan, itu nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu panjang. Ya, ada saya pernah jumpa ini, itu ada orang, saya tidak menyepelekan, ada orang terawih pulang-pulang jam 11 jam 12 terawih. Ya. Saya pernah lihat itu di daerah Jatinegara itu, ya Allah ini terawih panjang amat. Ya nggak apa-apa, nggak salah, namanya amalan sunnah gitu ya. Ya. Cuman kan yang namanya sholat sekemampunya. Ya, artinya imam harus tahu siapa yang di jamaahnya. Kalau jamaahnya kuat panjang-panjang ya silahkan. Yang penting jangan sampai makmum ada yang ngedumel gitu loh. Ya, jangan sampai ada yang ngedumel. Tapi kalau orang awam ya jangan panjang-panjang. Ya, Nabi perintah Rasulullah seperti itu. Sesungguhnya di belakang kau itu ada orang tua, ada orang kena penyakit, ada orang sudah umur. Ringanin aja, nggak usah terlalu panjang-panjang. Gitu. Tsummarka' hatta tatma inna raki'an. Kemudian rukuklah engkau sampai rukukmu itu tenang. Artinya jangan cepat-cepat gitu loh. Cukup untuk baca. Makanya sampai rukukmu tenang. Kata-kata tenang ini itu namanya kalau dalam salat namanya tumakninah, ketenangan. Ketenangan salat, jadi nggak terlalu buru-buru gitu. Ada orang kalau cuma 1 detik, ya belum bacaan belum tuntas sudah naik aja. Enggak, makanya rukun salat dalam mazhab Syafi'i adalah tumakninah. Apa itu tumakninah? Tenang. Jangan terburu-buru. Bahkan kalau melihat tipikal sahabat-sahabat Nabi, kalau rukuknya itu, kalau kita kan yang diwajibkan kalau ruku itu kan inhina itu aja cukup melengkung. Dibolehkan melengkung nggak apa-apa. Kalau bisa memang seperti begini, cuman sakit nggak? Sunnah memang seperti itu, tapi cukup melengkung juga udah dibolehkan. Kalau sahabat-sahabat Nabi itu kalau ruku ya begini, sampai kalau ditaruh gitu, kalau burung ada di situ itu nggak bergerak itu burung, saking lamanya. Ya, tapi kalau kita kan nggak bisa seperti itu. Minimal standarnya tumakninah cukup baca subhana rabbiyal azimi 3 kali gitu aja. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Karena memang ruku itu dibuat untuk banyak-banyakin zikir kepada Allah. Ruku itu subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ya. Banyakin gitu. Kalau memang sholat sendirian Bapak, bukan di masjid, ya upayakan yang agak lebih khusyuk, ya, lebih khusyuk dan kayak seolah-olah kita ngomong gimana sih ngomong sama Allah, gitu ya. Itu syaratnya tumakninah. Ya. Makanya ada hadis dari baginda Rasulullah SAW, inna aswa'an nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi la yatimmu ruku'aha wala sujudah. Sesungguhnya ada orang yang sering melakukan maling yang dahsyat, mencuri. Nabi menggambarkan sesungguhnya orang yang mencuri secara dahsyat adalah orang yang melakukan pencurian dalam sholatnya. Jadi Rasulullah menggambarkan engkau lagi sholat, ya sholatmu itu bisa dianggap engkau sebagai pencuri. Loh, kok bisa sih sholat sebagai pencuri? Ya, kenapa bisa sebagai pencuri dalam keadaan sholat? Karena dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Ya, jadi kayak orang kalau sholat lobar gitu. Kan sudah ada kayak gitu orang, ya.
Ya, jadi tuh giliran sholat tuh mau cepet-cepetan gitu loh, nggak ada khusyuknya, nggak ada tumakninahnya. Kenapa dianggap orang yang seperti ini, yang tidak tumakninah, yang nggak tenang gitu ya, buru-buru kayak, bahkan Nabi menggambarkan seperti hewan yang dipatuk ayam, hewan yang matuk makanan, burung yang matuk kan cepet itu, tek gitu ya. Ada orang kayak begitu. Pernah itu ada zaman Nabi seperti itu. Nabi masuk Masjid Nabawi, ada orang sholat begitu, kata Nabi ulangin, diulangi begitu lagi, ulangin. Kenapa? Karena kecepatan sholatnya. Ya. Kenapa disebut sebagai pencuri? Dia orang yang sholatnya tidak tenang, cepat-cepat, itu digambarkan seperti orang yang mencuri pahalanya sendiri. Kan orang sholat dapat pahala. Ya. Orang sholat dapat pahala. Cuma karena sholatnya dia cepat-cepat nggak sempurna, seolah pahalanya itu dicuri sama dia. Ibaratnya dia udah dapat pahala nih, sama dia diambil dibuang, sama dia diambil terus dibuang. Itu mencuri namanya. Ya udah disediain sama Allah pahala, tapi dah sama dia dicuri kemudian dibuang. Gitu ya. Itu terkait dengan masalah sholat. Ya. Dan rukulah engkau sampai rukumu tenang. Tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian naiklah setelah ruku sampai bentuk iktidalnya itu, berdirinya itu mu'tadilan, lempeng. Nah, ini buat orang yang sempurna ya. Kalau orang sakit kan bisa duduk. Kalau ini buat orang yang sempurna, terutama dalam salat fardu. Ya berdirinya itu setelah ruku ya benar lempeng, nggak bengkok ke kanan, nggak bengkok ke kiri. Apalagi kalau sampai ada orang milih sholat tuh bagian pojok, ya dekat dengan tembok atau tiang, ya, supaya dia bisa gelendotan gitu, nyandar. Ini kan kalau nyandar berarti katanya nggak lempeng, ya, nggak lempeng. Padahal di sini disuruhnya adalah angkatlah mukamu, kemudian berdirilah dengan lurus. Jadi nggak sandar ke sono, nggak sandar kemana. Ya. Masjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah engkau sampai sujudmu itu tenang, benar-benar tenang sujud. Ya, mana kita udah bicara tentang masalah anggota sujud. Jadi tenang. Subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah, baru naik. Itu kan tenang. Ya. Tumakninah itu rukun. Kalau dalam mazhab kita tumakninah itu rukun. Orang yang sholatnya nggak tumakninah, nggak tenang, itu nggak sah sholatnya. Ya. Tidak sah salatnya. Tsummarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian dari sujud angkatlah tubuhmu sampai dudukmu pun tenang. Duduknya di antara dua sujud tenang. Ya. Jadi nggak usah terburu-buru. Ini bedanya kita dengan orang yang terburu-buru. Apa kalau bisa bandingin? Ya, saya punya teman itu dia punya mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu tidak tumakninah itu tidak masuk rukun. Tumakninah tidak masuk rukun. Makanya kalau bapak misalnya berangkat sholat di Masjidil Haram yang banyak orang semua di situ, itu ada orang cuman habis dari sujud naik sedikit aja di sujud lagi. Jadi belum benar-benar duduk gitu loh. Hanya sekedar ngangkat langsung. Ya. Itu orang-orang kebanyakan Asia Tengah, Asia Selatan. Karena memang bagi mereka tumakninah itu tidak rukun. Jadi terkesan agak terburu-buru. Gitu ya. Nah, kalau dalam mazhab kita, kalau sholat itu harus tenang. Nah, makanya sebelum sholat kalau lapar Nabi bilang makan dulu. Sebelum sholat ada tugas, kerjain tugas dulu. Sebelum sholat ada sesuatu yang wajib dia lakukan, kalau nggak terlambat kerjain dulu. Sholatnya belakangan nggak apa-apa. Karena kenapa? Kalau kita paksain sholat dalam keadaan lapar, dalam keadaan punya urusan, kagak tenang sholatnya. Oh iya, ini ada ini. Oh iya, ini ada ini. Oh iya. Makanya Nabi bilang kemarin dulu kita pernah pelajari itu, ketika engkau mau sholat kemudian di hadapanmu ada makanan yang selesai dimasak matang, ya makan dulu baru sholat. Supaya kenapa? Supaya sholatnya itu tenang, nggak pikiran kemana-mana. Gitu ya. Jadi itu duduk di atas sebuah sujud juga harus tenang. Masjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah engkau sampai sujudmu tumakninah. Ya.
tumanina ke tengah. Kalau mau agak lama dikit, sholat sendiri. Ya, sholat malam sendirian agak lama nggak apa-apa. Tapi kalau sholat bareng-bareng jangan terlalu lama. Cukup tumanina itu dalam posisi tenang baca doa 3 kali. Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Kemudian lakukanlah itu dalam salatmu keseluruhan. Nah, keseluruhan. Rahul Bukhari wa Muslim.